terima kasih Tuhan. Karena itu kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu hari ini, supaya iman kami terus ditumbuhkan. Karena Engkau yang berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu aku berdoa Tuhan sebagai hamba-Mu, aku meminta Engkau berbicara bagi setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Secara pribadi Engkau jamah, Engkau berbicara kepada kami, karena Engkau yang mengenal kami Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa kami anak-anak-Mu. Karena itu Engkau tahu cara yang terbaik untuk menyampaikan isi hati-Mu kepadamu. Dan biarlah kami boleh membuka hati kami, supaya Engkau berbicara, supaya Engkau menyatakan isi hati-Mu, dan iman kami boleh terus bertumbuh. Di dalam nama Yesus bersyukur kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Shalomnya masih shalom orang yang masih kurang percaya saudara ya. Kita baru menyatakan iman percaya kita lewat pujian ini ya. Haleluya. Shalom. Nah, itu dia udah lumayan lah 85%. Dan 100% sekali lagi shalom. Haleluya. Kita lanjutkan saudaraku, bagaimana kita boleh bertumbuh, belajar bersama-sama supaya tahun reproduksi ya, tahun di mana kita boleh melihat hidup kita ya, boleh menghasilkan hidup kita, boleh kembali berbuah, hidup kita boleh kembali berfungsi maksimal seperti apa yang sudah Tuhan rencanakan ya. Haleluya. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang indikator pertumbuhan ya. Kita kembali buka Efesus pasal 4 ayat yang ke-14 dan 15 ya. Ini yang menjadi ayat yang mendasari ya. Haleluya. Ya, sebelum kita lanjutkan saya minta tolong sama Sony boleh printkan di samping ini. Tadi saya cari-cari tempat ngeprint nggak ketemu. Ini untuk materi Kingdom Training untuk teman-teman nanti ya, yang mengikuti kelas Kingdom Training basic untuk baptisan. Jadi minta tolong Sony boleh di sebelah tadi saya lihat buka. Oke, baik. Efesus pasal 4 ayat 14 dan 15 ya. Saya buat agak lebih besar di sini supaya kita semua bisa membacanya. Haleluya. Tapi kalau masih kurang jelas, silakan buka kitab saudara ya. Efesus 4 ayat 14 dan 15. Saudaraku, kalau saudara baca nanti ayat sebelumnya itu menceritakan atau memberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya, gerejanya, sehingga diberikanlah rasul-rasul, nabi-nabi, guru-guru, pengajar ya. Guru-guru itu gembala dan penginjil untuk memperlengkapi saya dan saudara setiap kita, sehingga kita boleh bertumbuh dalam pengenalan Dia. Dan ayat 14 akhirnya dikatakan seperti ini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dan ayat 15 kita baca sama-sama, ada di depan 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Haleluya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita saudaraku sebagai anak-anaknya. Dia berikan rasul-rasul ya, karunia, bukan hanya orangnya, tapi Dia berikan karunia rasul-rasul, karunia nabi-nabi menasihati, rasul-rasul membuat terobosan, dan karunia pengajar saudaraku, guru-guru memberi arahan, karunia gembala dan karunia penginjilan untuk memperluas kerajaannya, sehingga kita boleh terus bertumbuh ya, berpegang teguh kepada kebenaran, dan kita terus bertumbuh sebagai anak-anak. Sekali lagi kita terus bertumbuh. Nah, minggu lalu indikator pertumbuhan, kita bisa melihat sesuatu itu bertumbuh. Saudaraku, ada 3 hal yang menjadi indikator ya. Yang pertama, dia meninggalkan sesuatu atau melepaskan sesuatu atau merelakan ya. Ada yang dilepaskan, ada yang ditinggalkan, ada yang direlakan ya. Jadi indikator yang pertama, pertumbuhan itu dia melepaskan sesuatu. Tanam-tanaman saudaraku, buah-buahan kalau dia bertumbuh,
Waktu dia berbunga saudaraku, untuk dia bertumbuh bunga ini menjadi buah, maka ada yang gugur saudaraku. Ya, waktu kita sebagai anak-anak jasmani atau kita melihat anak-anak kita secara jasmani, kalau mereka bertumbuh, maka mereka akan meninggalkan, merelakan ya mainan kanak-kanaknya, mobil-mobilannya saudaraku. Ya, nggak lucu kan? Seusia saya dan Pasien masih main mobil-mobilan, ya harus ditinggalkan saudaraku. Atau nggak usah kami sebuah kami Niko pun, kalau saudara lihat dia anak SMA masih main mobil-mobilan, ngomong pasti saudaraku ya. Mau semahal apapun mobil-mobilannya dibeli Pak Aritonang dulu, mau tidak mau harus ditinggalkan. Saudara, waktu kita bertumbuh indikatornya ada yang harus kita tinggalkan, ada yang harus kita lepaskan ya. Secara jasmani baju anak-anak kita waktu kita bertumbuh mau menjadi orang muda, kita harus lepaskan. Gak bisa lagi kita pakai baju anak-anak kita. Waktu kita anak-anak, betapa bangganya kita baju kita punya bunga-bunga bagian cewek ya, bagian cowok jangan pakai bunga-bunga ya. Dengan rendah-rendahnya saudaraku, bangga sekali. Tapi waktu dia bertumbuh masuk SMP saudaraku, mulai malu, bajunya banyak bunga-bunganya saudaraku ya, mulai dilepaskan, direlakan. Walaupun dia mungkin masih suka. Saudara, ini indikatornya yang pertama, dan yang kedua adalah dia mengalami perubahan ke arah yang benar. Bukan perubahan ke arah yang tidak benar, tapi ke arah yang benar. Katakan dengan saya, ke arah yang benar. 2, 3. Amin. Ya, dan indikator yang ketiga saudaraku, pertumbuhan itu maka yang akan terlihat adalah atau yang dialami adalah rasa sakit, ya, growing pain. Itu pasti ada. Tinggal tingkatannya masing-masing berbeda, cara mengatasinya masing-masing berbeda, tetapi pertumbuhan itu saudaraku mengalami rasa sakit. Ya, ini yang minggu lalu kita bicarakan. Nah, sekarang bagaimana kita dalam proses pertumbuhan ini ya? Waktu kita udah melihat itu indikator itu bukan kita lakukan, itu akan datang. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi pertumbuhan itu. Karena ketika orang tidak siap merelakan sesuatu, ketika orang tidak mau deal dengan rasa sakit, maka dia memilih untuk tidak bertumbuh. Maka dia memilih untuk tetap di tempat nyamannya. Maka dia memilih memegang barang-barang kesukaannya. Maka dia memilih ya lingkungan kesukaannya. Maka dia memilih cara menjalani hidup dengan kesukaannya. Tetapi bagi setiap kita yang mau bertumbuh, mari kita melihat apa yang harus kita hadapi saudara. Sehingga bukan hanya fisik yang bertumbuh, ya. Makanya nggak jarang kita lihat saudara, ada orang fisiknya bertumbuh, tapi pertumbuhan yang lain dia tidak alami. Saudara, tahun-tahun seseorang menjadi orang Kristen mengikut Tuhan bertumbuh, tetapi pengenalannya kepada Tuhan terus seperti anak-anak saudara. Ya, dia tidak bertumbuh menjadi orang muda atau bertumbuh menjadi orang dewasa, bahkan menjadi papa atau ibu yang melahirkan generasi, yang melahirkan orang percaya. Nah, karena itu perlu kita untuk mengerti bagaimana kita deal dengan pertumbuhan ya, yang sebenarnya pasti akan kita alami di dunia. Kita melihat mungkin atau anak-anak secara jasmani atau pertumbuhan secara jasmani, kita mungkin melihat ada saatnya orang berhenti bertumbuh. Ya, makanya ada istilah, aku kan masih dalam masa pertumbuhan katanya ya. Kalau orang makan banyak, ya kayak saya pengen makan banyak ya. Kalau saya sih nggak malu-malu, tapi kalau yang malu biasanya aku kan masih dalam masa pertumbuhan ya. Yang lebih parah yang malu-maluin ya. Nah, aku kan masih dalam masa pertumbuhan. Kata kita berpikir masa pertumbuhan secara jasmani itu ada, tetapi secara rohani saudaraku tidak ada istilah dalam masa pertumbuhan. Artinya setiap masa kita harus bertumbuh. Amin. Amin. Siapa yang mau bertumbuh di tempat ini? Semua. Amin. Ya. Saudara harus bertumbuh secara rohani. Ya. Enggak bisa kita berkata udah selesai aku pertumbuhan, udah cukup tahun segini. Saudara secara fisik mungkin saya nggak akan bisa tinggi lagi, tambah tingginya bertumbuh. Tetapi rohani saya, jiwa saya, dan terutama tentu rohaninya harus terus bertumbuh. Enggak ada yang namanya level sudah pendeta cukup. Dia di sana sudah mantap, sudah level sempurna. Enggak ada saudaraku. Yang namanya manusia, kita terus butuh bertumbuh. Karena demikian kayanya pengenalan Tuhan itu. Sehingga itu membuat kita semakin terpesona. Makanya saudaraku, dalam setiap persoalan yang kita hadapi, kita akan melihat ternyata kita mendapatkan banyak pelajaran berharga.
Ternyata kita berpikir dulu udah banyak kita tahu, ternyata makin banyak kita pikir kita tahu, makin banyak yang tidak kita tahu. Oleh karena itu sekali lagi semua kita harus terus bertumbuh sampai kita menutup usia kita, atau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, saudaraku, dan kita bertemu muka dengan Dia. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Saat ini mungkin kita kayak melihat masih gambaran, tapi nanti kita akan melihat, kita akan bertemu muka dengan muka. Saudaraku, dalam proses perjalanan hidup saudara, biarlah kita terus bertumbuh, ya. Biarlah kita terus berproses dari tahapan demi tahapan, sehingga kalau kita melihat indikator ada rasa sakit kita alami, ada yang harus kita tinggalkan dan relakan, ya, dan kita terus membawa perubahan dalam hidup kita, dan bahkan ketika kita mengalami growing pain itu, saudara memutuskan ini aku sedang bertumbuh, tapi tidak membuat kita menyerah, tidak membuat kita saudaraku yang berhenti dalam pertumbuhan. Oleh karena itu bagaimana kita menghadapi pertumbuhan? Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini. Bagaimana menghadapi pertumbuhan? Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Minggu depan ayat yang keenamnya kita pelajari untuk kuncinya. Nah, minggu ini saudaraku, ya, bagaimana kita menghadapi pertumbuhan? Nah, waktu kita bertumbuh, apa sifat kita atau bagaimana kita menghadapinya? Nah, Amsal 3 ayat yang kelima, ya. Kalau cukup jelas boleh kita baca sama-sama. Kalau tidak cukup jelas di sini boleh buka Alkitab saudara, ya. Kita akan baca sama-sama Amsal 3 ayat yang kelima. Yang siap bertumbuh dan siap menyatakan firman ini untuk menumbuhkan imannya, katakan amin. Amin. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Nah, kalau saudara yang nanti dari ayat 1 ini sebenarnya Amsal tentang bagaimana orang tua kepada anaknya, ya. Jadi pas sekali saudara, ya. Jadi dari ayat ini waktu saya renungkan saudara, saya menemukan sikap yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan menghadapi pertumbuhan. Saudaraku, dengan jelas dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudaraku, kita ambil dari bagian yang terakhir, ya. Kita ambil dari bagian akhir dari ayat 5 tadi, Amsal 3 ayat 5, yaitu dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya. Nanti yang kedua pasti sudah saudara tahu, yang kedua itu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, ya. Tapi kita akan belajar sama-sama supaya firman ini, ayat ini boleh kita terima dan kita hidupi, supaya kita bisa saudara bersandar kepada Tuhan saja, bukan kepada pengertian sendiri, dan percaya dengan segenap hati. Saudara, waktu saya tadi mau buat poin-poinnya, saya mau bikin yang pertama itu percaya dengan segenap hati. Tetapi waktu saya merenung, ya, nanti saya jelaskan lagi saudaraku di poin yang kedua, ya, bagaimana supaya bisa percaya dengan segenap hati. Saya lihat dimulai dari sini saudaraku, ya. Jadi yang pertama, waktu kita menghadapi pertumbuhan yang indikatornya tadi, mungkin kita harus meninggalkan sesuatu, merelakan sesuatu, ya. Mungkin kita harus mengalami rasa sakit saudaraku, mengalami perubahan, dan harus melepaskan sesuatu. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya. Waktu kita memiliki pengertian yang kita pikir bahwa kehilangan itu sesuatu yang rugi, maka kita akan meratapi kehilangan kita. Tetapi waktu kita bersandar kepada pengertian Tuhan, sering sekali justru ketika kita kehilangan, kita mendapatkan. Tapi kalau pengertian manusia pasti akan berkata, ya, hilang, rugi. Yang mana ada pengertian manusia yang bersuka cita saudaraku, ya, bisnisnya hancur. Wah, puji Tuhan. Kenapa Pak datang ke Komsel? Senang kali aku hari ini. Kenapa? Tutup toko game di sana. Saudara, tentu pengertian manusia udah berkata di Pak, nggak error Bapak, katanya. Ya, tapi pengertian yang datangnya dari Tuhan kadang-kadang tutup toko satu supaya tutup toko dua, supaya buka toko yang kedua dan ketiga dan keempat, saudara. Yang macam-macam pengertian kita, saudaraku, ya, mungkin berdasarkan pengalaman. Pengertian kita berdasarkan ilmu yang kita peroleh.
Pengertian kita berdasarkan apa yang kita lihat. Ya, tapi lagu tadi berkata kita percaya bukan karena melihat. Namun sering sekali kita masih bersandar kepada pengertian kita berdasarkan apa yang kita lihat. Hari ini mengalami pertumbuhan saudara, bahkan mengalami rasa sakit, mengalami kehilangan, merelakan sesuatu, ya, mau sesuatu yang kita favoritkan, benda-benda apa kayak itu, ya. Mari jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Ya, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Terlepas dari mungkin kita berpikir dulu kayaknya kayak gini ditolong Tuhan, kok sekarang enggak lagi. Saudara, cara Tuhan selalu yang terbaik, sekalipun tidak selalu baik menurut kita. Oleh karena itu, mari bertumbuh, ya, terlepas dari kita melihat, tapi kita mengalami rasa sakit, kita harus ada yang berubah, tapi jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Saudara, kalau kita sandarkan pengertian kita kepada dunia ini, saudara, dunia sering berubah, bahkan terlalu sering berubah-ubah. Ada sesuatu hal yang berharga saat ini, 2 minggu lagi bisa gak berharga. Ya, karena itu kenapa kita sering mengandalkan kekuatan kita, saudaraku? Ya, kenapa kita sering bersandar kepada pengertian diri sendiri? Karena kadang kita merasa cukup pintar, ya, atau karena kita melihat sudah kita kuasai, sudah kita tahu, ya, sehingga kita merasa mampu, dan juga mungkin kita merasa karena punya pengalaman tadi, sehingga ya kita bersandar kepada pengertian dari apa yang kita miliki. Tapi pengertian Tuhan, saudaraku, sekali lagi pasti yang terbaik. Pengertian dunia nggak bisa kita andalkan, ya. Baru-baru ini, walaupun saya sudah sampaikan di awal tahun, ya, rencanakanlah segala sesuatu di dalam Tuhan dan rencanakan dengan kerendahan hati, tetap saya harus begitu. Dan saya tahu itu adalah proses pertumbuhan bagi saya. Wah, puji Tuhan, jahe kami sudah panen, saudaraku, ya. Sudah mantap buahnya, dan hasilnya seperti yang kami doakan, yang Ben doakan. Kayaknya sih ya mencapai lah yang kita targetkan, minimal satu ton, 1 rantai gitu. Tapi yang jadi masalah adalah waktu kami sebulan yang lalu saya panen sebago, ya, dan udah benar-benar panen kualitas biji. Jadi udah mantap sekali. Dan waktu akhirnya saudara saya coba 1 bulan yang lalu, saya mau kasih ke mertua pas tahun baru Cina, ya, tanggal 12 kemarin, bulan 2, dan saya bongkar, wow, 1 biji saudaraku itu menghasilkan bisa 800 gram. Itu mantap saudaraku, ya. Wow, saya senang sekali saudaraku dan bersyukur kepada Tuhan. Apalagi nanti sebulan lagi dipanen, gitu pemikiran kita. Tapi harga yang berubah, pengertian manusia, ya. Makanya kemarin waktu saya berdoa, harusnya saya berdoa juga dan harganya segini Tuhan, gitu, ya. Saya berdoa supaya minimal, ya, 800 sampai 1 ton 1 rantai Tuhan. Tapi saya lupa, dan saya juga lupa nyuruh Benaya berdoa supaya harga di atas 20.000. Nah, waktu itu, ya, kita tahu jahilnya begitu apa, saudaraku, fenomenal, karena harganya dari petani saja bisa 40.000, saudara. Ya, dan kami waktu coba jual bisa 40.000. Dan waktu itu kita hitung-hitung, makanya saya share dengan teman-teman, dihitung-hitung, wah, luar biasa. Kalau 1 rantai menghasilkan 1 ton, ada yang bilang 1,5, ya, saya pernah katakan ada yang temannya Pak Ridwan bahkan 2 ton 1 rantai. Waktu itu, ya, 1 ton aja kita buat kali 40.000, 40 juta, saudara. Luar biasa, ya, rasanya. Tapi waktu itu kita berkata, udahlah setengahnya aja lah Tuhan, 20.000 nggak apa-apa, dan stabil 20.000 sampai kami mau panen baru berubah, saudara. Sebelum panen, saudaraku, bulan 12, ya, petani mulai mengeluh, aduh, harga udah turun 17.000. Saya mencoba menghibur teman saya, seorang pendeta di GBI juga, udahlah nggak apa-apa, 17.000 masih lumayan. Aduh, ya, tapi aku tunggu aja Pak, ini katanya karena Desember harga berubah. Saya coba menguatkan dia, 17.000 tunggu aja Pak. Tapi nggak bisa lagi, kata dia, saudara. Saya ingat akhirnya bulan 1 dia tunggu, dia bilang udah nggak bisa lagi, udah batangnya itu udah udah jatuh semua, nggak bisa lagi, harus dibongkar. Akhirnya dia bongkar lah 16.000, 17.000. Ya, saya coba menghibur dia. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan dengan jahe saya, saudara. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, jahe harus panen. Dan
Tahu saudara sekarang harganya berapa diminta ke petani? Ya, sekarang cuma Rp5.000. Dan waktu tahun baru Cina kemarin harganya masih diminta 12.000. Tapi teman-teman berkata, turun ya, dari 16.000 turun lah, bulan 1 16 17 turun lah ke 12.000 bulan 2. Teman-teman berkata, teman-teman petani, itu nanti naik lagi karena tahun baru Cina, pabrik-pabrik libur ya. Dan waktu Natal seberapa tahun baru, tenang, itu karena memang jahe putih yang naik, karena bumbu jahe merah pabrik itu menghabiskan stok di akhir tahun. Emang pengertian kita itu masih masuk akal semua. Iya betul. Nah yang nanti itu, ya katanya pabrik kan karena jahe merah itu untuk obat-obatan ya. Jadi jahe putih itu untuk bumbu. Jadi wajar naik bulan 12. Dan saya pun tenang, iya nanti naik. Pengertian sendiri, nanti naik gitu. Ya jahe putih 100 sampai 30.000. Padahal biasanya cuma belasan ribu ya. Dan mereka senang yang bertanam jahe putih 100. Dan waktu Desember saya bilang, iya nanti naik, menghabiskan stok. Bulan 1 lagi turun. Bulan 2, karena tahun baru Cina turun. Akhirnya bulan 3 suraku dan 12 turun ke 9.000. Dari 9.000 kami tanya terus turun ke 7.000. Wah, jahenya udah makin kelihatan harus dipanen suraku. Udah bikinlah sekarang ya. Dan akhirnya terakhir ditanya, berapa? Turun 5.000 suraku. Padahal mencangkulnya saja, membongkarnya, membersihkannya, upahnya kalau kita kasih ke orang 3.000 ya, 2.000 sampai 3.000. Jadi sisa lah berarti antara 2.000 sampai 3.000 per kilo. Memang kalau kita hitung lagi ya, tetap sebenarnya nggak terlalu rugi ya. Tetapi saudaraku, di sinilah saya sempat belajar dan jujur saya tetap bersuka cita, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Dan akhirnya puji Tuhan kami berdoa, saya pun ya tetap tenang saudaraku. Walaupun waktu itu berpikir wah nanti panen ini bisa langsung renovasi gedung gereja, mau kita majukan ke depan saudaraku ya. Tapi jangan bersandar kepada pengertian diri sendiri. Nanti direnovasi mungkin jalannya berbeda saudaraku ya. Dan singkat cerita saudaraku, puji Tuhan, akhirnya kemarin saya dengan istri berkata, coba aja kita ngecer aja, karena masih bisa kami tahan itu 1 bulan, 1,5 bulan ya. Pak Saragi, Pak Abigan berkata, nanti ini saya lagi mencoba mau melempar ke Jakarta sekian ratus ton, nanti mungkin harganya lebih bagus. Tapi belum juga ya, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Saya pun ya udah berserah sama Tuhan, mencoba melakukan apa yang sudah lakukan. Puji Tuhan saudaraku ya, udah 100 kilo lebih lah kami jual ngecer, harganya 15-16 ribu saudaraku. Dan jalan terus tiap hari, selalu ada yang pesan 25-30 kilo, bahkan karena nggak kuat saya bongkarnya ya. Jadi pelan-pelan aja sambil santai. Dan sekali lagi bukan kepada pengertian kita, matematika kita mungkin harusnya seperti ini, tapi matematika Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Nah, sekali kita nggak bisa saudara akhirnya terus karena kita bersandar kepada pengertian sendiri, maka ketika ada pertumbuhan, ada perubahan, ada rasa sakit yang kita alami, kita menjadi kecewa kepada Tuhan, kita menjadi menjauhkan Tuhan ya. Waktu ini terjadi, saya sudah punya prinsip dalam hidup saya ya, makanya ini selalu saya tekankan kepada saudara. Pengertian dunia mengajarkan apa saudaraku? Ya hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Itu pengertian dunia, makanya katanya kerja keras. Tetapi bagi saya, pengalaman saya dan kita bisa lihat kenyataan, hasil sering sekali mengkhianati usaha. Yang banyak sekali orang kerja keras, belajar keras, saudaraku. Ya bahkan petani, mana ada petani yang tidak kerja keras sampai hitam kulitnya saudaraku ya. Karena kerja keras bukan karena dia tenang-tenang, tapi kenyataannya barusan ya, tetangga di ladang kami, ladangnya padinya saudaraku habis semua dimakan tikus. Dan saya teringat lagi, hasil mengkhianati usaha. Kurang apa dia malam-malam jaga air, kurang apa dia pagi-pagi masukkan air, kurang apa dia saudaraku bekerja, kurang keras apa lagi. Kalau ada kerja yang lebih keras dia pasti keraskan, tapi hasil tidak bisa jadi jaminan. Pengertian dunia berkata, makanya dunia kalau kita ngikutin pengertian dunia kita akan sering kecewa, karena pengertian dunia yang berkata hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Udah berusaha keras. Setelah akhirnya kita bisa menjadi kecewa, kita bisa gampang sakit hati, kita bisa gampang menyalahkan orang. Saudara, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Kenapa saya dengan hasil ini saudara? Saya berpikir, oke lah, mungkin saya masih kurang kerja keras karena nggak biasa kerja keras saudara ya. Tapi begitu melihat hasilnya, puji Tuhan ya, kadang kita kerja keras hasilnya bagus, tapi harganya nggak bagus. Kalau kita lihat ke petani saudara ya,
Kadang bekerja keras hasilnya nggak bagus, macam-macam saudaraku. Tapi sekali lagi, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Saya percaya saya sedang dibawa Tuhan untuk bertumbuh. Ya, saya percaya saya sedang dibawa Tuhan dalam pengalaman-pengalaman bagaimana menikmati rasa tenang ketika hasil yang kita harapkan mengecewakan. Ya, bagaimana kita bisa bersuka cita, bagaimana kita bahkan bisa terus melayani Tuhan sekalipun hasil mengecewakan, sekalipun orang-orang di sekitar kita mengecewakan, sekalipun ya usaha yang sudah kita lakukan, ya pekerjaan yang kita rintis, apa yang kita bangun untuk sesuatu itu akhirnya mengecewakan kita. Saudara, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Nah, kalau kita pegang ini dalam perubahan yang apapun yang terjadi dalam pertumbuhan kita, saudara, kita bisa tenang karena yang menjadi jaminan masa depan kita itu adalah Tuhan. Dia yang berkata masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu janji Tuhan bagi kita. Kalau kita lihat mungkin ya, kita udah belajar keras, tiba-tiba hasilnya nggak seperti yang kita harapkan ya. Kita mungkin tidak diterima di sekolah yang kita inginkan, di universitas atau di pekerjaan, perusahaan yang terbagus yang kita harapkan. Tapi sekali lagi, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Karena kita berpikir kalau aku kerja di perusahaan itu, atau aku jadi PNS, aku jadi mungkin hidupku udah sesusah sekarang. Belum tentu sebenarnya ya. Sebab kesusahan itu bukan berbicara tentang materi, posisi dan apapun itu, tapi berbicara tentang bagaimana orang menerima damai sejahtera Tuhan. Itu dia bisa mengatasi apapun yang susah menjadi sebuah sukacita bagi dia. Tapi bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang bersandar kepada pengertiannya sendiri, hartanya berlimpah-limpah pun, tapi hidupnya merasa susah, saudara. Susah bukan karena tidak ada yang mau dia makan, tapi susah karena dia tidak bisa makan, karena tidak ada sesuatu ya. Oleh karena itu jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Dan karena pengalaman, kadang kita berpikir yang sekarang harus 3 tahun lagi. Tapi Tuhan mau membawa kita kepada pengalaman baru, bertumbuh, sehingga yang sekarang yang kita lihat mungkin 2 tahun lagi itu harus seperti ini ya. Nah, ada sedikit contoh di sini ya. Ada, saya lihat kemarin di internet ya. Sudah cukup jelas bisa membaca ini? Bisa baca bahasanya? Bisa sekali. Coba Bapak boleh bacakan Pak, biar semua dengar dan jelas, terutama yang kurang jelas di sini. Minta tolong, silakan. Aku mau beli mobil, tapi belum punya duit. Aku pinjam dari si A 50 juta dan dari si B 50 juta. Total 100 juta. Aku belikan mobil 97 juta, sisa 3 juta. Untuk mengurangi hutang, aku balikin 1 juta ke si A, 1 juta ke si B, dan 1 juta aku kantongi. Jadi hutang aku dengan si A 49 juta dan B 49 juta. Tetapi bila dijumlah, 49 juta tambah 49 juta sama dengan 98 juta. Tambah 1 juta di kantongku, totalnya 99 juta. Padahal tadi ada 100 juta. Kemana yang 1 juta lagi ya? Terima kasih Mas. Inilah fungsinya dosen bahasa Indonesia ini. Semua jelas, tanda tanyanya, komanya ya. Nah, udah yang terbaik secara bahasa Indonesia yang membacakan. Ada yang masih bingung dari cerita ini? Jelas ya? Jelas ya? Jadi kalau masih ada yang bingung Pak, berarti masih harus belajar cara membaca. Oke. Nah, karena cara membaca itu pengaruh ya. Kalau saya kata aku mau beli mobil tapi belum punya duit, pinjam si A 50 juta, bisa berantakan pengertian kita ya. Tapi tadi sudah cukup jelas. Puji Tuhan Bapak hadir hari ini Pak. Ya, saya pikir Bapak menemani cahaya ini ya. Tapi hadir hari ini saya tahu karena Bapak adalah tulang ya. Jadi mau berbuat baik kepada dirinya ya. Jadi ini sangat jelas ya. Pertanyaannya juga jelas ya. Nah, coba saudara pilih, karena ini ada 4 gelombang ya. 1, 2, 3, 4. Ini Pak Bapak mungkin udah tahu jawabannya, tapi sabar dulu Pak ya. Jangan matematika ya. Saya kemarin dari Sibolga oleh-oleh ya. Baru hari ini saya bisa bagikan. Nah, tapi pemenangnya nanti ya. Pertanyaannya kan udah jelas ini ya. Kemana ya?
1 juta lagi, ya. Coba pilih satu dari sini, siapa juru bicaranya, satu dari sini, satu dari sini, satu dari sini. Siapa nanti yang bisa memberikan jawaban kemana 1 juta lagi? Ya, saya sampai tuliskan di Microsoft Word supaya jelas dan highlight di sini, ya. Coba, ya satu-satu mewakili, ya. Enggak ditunjuk pun atau merasa terwakili boleh. Kemana 1 juta lagi? Ketahui dia sendiri. Ya kan itu dikantongi tadi 1 juta, tambah utang 49 dan 49, 98 tambah 1. Harusnya sisa 3 juta kan 97 juta. Tapi dikantonginya sendiri 1 juta. Jadi tambah lagi utangnya 1 juta. Jadi kan yang 1 juta, yang dikantongi cuma 1 juta. Ya itu. Dan itu tadi hitung di situ kan? Coba ada ya. Ayo yang mau dikasih hadiah. Ya utang nggak bisa dikurangi terus seperti itu. Jawaban dari sini apa? Silakan, nggak apa-apa biar kita simpulkan dalam 2 menit. Yang dari sini mewakili Pak Yusuf bayar. Ya kalau perhitungan apa, ya utang nggak bisa dikurangi seperti itu. Ya. Jadi nggak ketemu hasilnya. Nggak akan ketemu hasilnya. Ketemu hasilnya. Yang 100 juta. Yang dari sini siapa yang mau memberikan jawaban? Pak Saragi, Sapulidi, lagu 3 tronton dibayar DP 2 tronton, kok sisa 5 tronton ya? Kurang lebih seperti itu. Masih black, kalau Pak ini masih black. Yang dari sini siapa? Kalau Pak Nepa ini atau Pak Widodo tadi jawabannya atau Pak Nepa? Ya karena nilai mobilnya yang harus dihitung dengan tambahan 1 juta di kantong, ditambah dengan 1 juta yang dibayarkan ke pemberi hadiah. Oke. Jadi nilainya 100. Oke. Nah kalau Bapak ini udah langsung jelas ya. Wah yang dari sini. Gak bisa ya. Mereka pun masih nggak bisa walaupun udah dijelaskan ya. Jawaban ya masih blank, nggak bisa. Jawaban dari kelompok capir ini dan kelompok capir di sini sudah ketemu ya. Memang jawaban dari Pak Yosef tadi itu gambaran umum. Memang cara menghitungnya nggak bisa kayak gini. Pengertian manusia tidak bisa kita buat dengan pengertian Tuhan. Ya kalau kita membuat hitung-hitungannya seperti ini pasti hilang 1 juta. Nah, kadang-kadang apa yang terjadi dalam hidup kita diizinkan Tuhan, kita pakai cara pemikiran kayak gini, kita jumlah-jumlah, rugi rasanya. Ya, dan kita kecewa, kita nggak damai sejahtera menjalani hari-hari kita. Padahal yang benar caranya seperti yang dikatakan Pak Nepo tadi, ngitungnya bukan ke situ, ngitungnya harusnya nilai mobilnya ditambah utang yang dibayar sejuta ditambah yang ada di kantongnya 100, ya. Nah, sering sekali ini pengertian yang salah. Kita kasih dulu hadiah sebelum kita lanjutkan ya. Karena yang menang di sini Bapak yang mewakili atau ya, pasti yang mewakili. Mewakili aja Bapak. Karena menang juga temannya ya. Yang di sini tetap dikasih lah hadiahnya. 2 ya. Silakan. Semua dapat lah karena hadiah oleh-oleh. Tapi yang menang lebih banyak ya. Ini katanya oleh-oleh kasih Bulga ya. Oke, yang di sini 1 ya. Karena nggak ngomong sama sekali. Yang di sini masih blank saya masih gitu. Ini enggak. Ya, silakan. Nanti aja dimakan ya. Nanti krok gitu. Baik, kita sering sekali dalam apa yang terjadi yang kita hadapi di hidup kita pakai pola pikir seperti ini yang mendefinisikan masalah yang kita hadapi, mendefinisikan kekurangan kita pakai seraku ya hitungan matematika gini sehingga kita merasa aduh nggak mungkin aku mampu. Aku cuma lulusan SD atau nggak lulus SD atau lulusan SMA atau lulusan ini atau tinggiku cuma segini, kemampuanku cuma segini. Tetapi saudaraku, dalam pengertian Tuhan, Dia menciptakan kita sempurna. Katakan amin. Dalam pengertian Tuhan, Dia menempatkan hidup kita itu udah sempurna. Bahkan termasuk di dalam keluarga yang kita lihat mungkin kurang sempurna atau tidak sempurna. Dalam keluarga aku dilahirkan dari keluarga kayak gini, mungkin kita ada yang berpikir ya, atau kok anak-anakku kayak gini sama aku udah orang tua, atau kok
seperti ini, saudaraku, apapun yang Tuhan izinkan, dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi dia, yang mau masuk dalam rencananya. Saudara, oleh karena itu jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang-kadang cara Tuhan membawa kita ke tempat yang terbaik, tempat yang terindah, bukan melalui sesuatu yang indah. Seperti Yusuf, Tuhan bawa dia ke posisi terindah dalam dunia ini, menjadi perdana menteri, second in command, jadi raja kedua di Mesir. Justru melewati apa, saudara? Waktu dibenci, saudara-saudara, waktu dibuang ke sumur, waktu dijual, waktu difitnah, waktu dimasukkan dalam penjara, bahkan waktu dilupakan. 13 tahun proses itu. Saudara, pengertian manusia akan berkata, hancur masa depan. Tapi pengertian Tuhan, saudara, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan sia-sia. Selama beberapa minggu ini, entah kenapa saya teringat dengan salah seorang yang pernah saya doakan. Ya, dan barusan karena saya lihat memang dia naik pangkat, naik jabatan, tapi entah kenapa teringat, saudara, waktu dia sekarang udah jenderal, saudara. Dan salah satu kehidupan dia yang saya lihat, salah satu doa saya yang benar-benar dijawab Tuhan itu waktu berdoa untuk dia. Suatu ketika dia udah dalam tanda kutip, kalau pengertian dunia karirnya sudah mahal. Saudara, dia pernah bertugas dan ada sebuah kejadian nasional dan dia, padahal dia sebagai prajurit menjalankan perintah, dia kena saudaraku dan di sidang militer. Dan entah kenapa anugerah Tuhan dia bisa lagi saudaraku. Dan akhirnya dia menjadi komandan batalion. Belum menjadi mengikuti hari pertama dia masuk menjadi komandan batalion, saudaraku. Tiba-tiba anggotanya menyerangkan ke polisi dan banyak yang terbunuh. Akhirnya dia dicopot. Dialah komandan batalion paling cepat pada saat itu. Langsung cepat berganti. Dan dia memang suatu ketika saya khotbah dan dia datang di sebuah daerah, saudaraku. Dan saya lihat bagaimana dia merasa stres oleh karena semua tekanan. Dan dia berkata, udahlah mau pensiun dini aja, udah selesai karir. Dan teman-temannya pun berkata, udah selesai karir. Kadang-kadang kayak anugerah Tuhan, tiba-tiba kayak bosnya membatasi, tiba-tiba kayak atasannya tidak mengizinkan. Ada peluang sesuatu, tapi kayaknya dihalangi terus. Namun sampai akhirnya, singkat cerita, 10 tahun yang lalu, saudara, saya ditelepon dan diajak makan di sebuah kota. Dan dia menjadi komandan Kodim di sana. Dan dia bilang, benar-benar kota besar. Ini benar-benar di luar pemikiran manusia. Pemikiran manusia yang lulusan terbaik aja belum tentu bisa jadi komandan Kodim di sini. Saya yang berkasusnya itu udah 2 kali dalam tanda kutip ya. Dan nggak ada salahnya dia baru hari pertama mau masuk ke markas batalion, saudara. Baru sangat terima di Jakarta. Ya, tiba-tiba pasukannya, saudara, berantem dengan polisi dan menyerang markas polisi. Dan benar-benar akhirnya dia benar-benar nggak ada jabatan, lontang-lantung dan udah berpikir mau pensiun. Dan saya ajak dia doa dan saya berikan pengertian doa puasa, bersandar kepada pengertian Tuhan, bukan pengertian manusia. Saudara, kita cerita itulah 10 tahun yang lalu dan beberapa tahun kemudian jadi komandan Korem. Sekarang, saudara, ya tahun lalu tepatnya dia akhirnya jadi bintang. Dia pernah cerita kepada saya, cita-cita saya, harapan saya sih sama Tuhan cukup untuk bintang 2 di pundak. Karena kita para Kristen jangan berharap lebih dari Tuhan, kecuali mau jadi malah, kata dia gitu. Dan waktu kejadian itu seolah-olah itu mustahil terjadi. Tapi saudaraku ya, sekitar 1 bulan lalu saya baca berita dia mendapatkan posisi yang cukup strategis sekarang. Dan terus berjalan, nggak pernah saudara terbayang dia bisa di situ. Dan saya ingat cita-citanya, impiannya itu, ya cukup bintang 2. Saudaraku, pasti secara manusia lagi, tapi sekali lagi bukan bersandar kepada pengertian manusia. Secara manusia pasti dapat, karena masih 7 tahun lagi pensiun, 6-7 tahun lagi. Tapi sekali lagi, saya lihat kehidupannya bagaimana, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Bapak Ibu Saudara, dalam proses pertumbuhan kita mengenal Tuhan, saya tidak tahu saudara melihat keadaan hidup saudara, apa yang saudara alami, rasa sakit atau apa yang harus ditenggalkan dan direlakan. Saudara, bagaimana menghadapinya? Sekali lagi, jangan
bersandar kepada pengertian sendiri. Ya, bagi kita kadang-kadang ada batasan-batasan berfina, tapi bagi Tuhan tidak ada kata fina, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata nggak bisa lagi, saudaraku. Karena apa? Bahkan dari kematian sekalipun Dia bisa memberi kehidupan, Dia bisa bangkitkan. Karena itu, mari taruh pengharapanmu di dalam pribadi Tuhan, ya, di dalam janji-janjinya. Mari pilih untuk percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman Tuhan. Pilih untuk terus bertumbuh, pilih untuk terus mengalami sukacita dari Tuhan, bukan karena apa yang saudara lihat. Saudaraku, harga jahe bisa 5.000, tapi Tuhan tolong, ya, bisa dijual 15.000. Tapi kalau bukan dari situ, saya sudah benar-benar selesai dengan masalah ini. Artinya tidak akan mengurangi sukacita saya, ya, tidak akan mengurangi damai sejahtera saya. Apa Ibu? Oleh karena itu, mari apapun pengertian kita yang berpikir harusnya seperti ini dan itu tidak terjadi, apapun pengertian kita yang berpikir aku cuma seperti ini, ya, aku cuma anak dari keluarga ini, aku cuma anak seperti ini, sehingga akhirnya banyak impian-impian kita mungkin akhirnya tidak kita bangkitkan. Tapi hari ini ingat, masa depan sungguh ada, itu kata firman Tuhan. Itu bukan kata dari dunia, tapi kata firman Tuhan. Itu bukan datangnya dari dunia yang bisa berubah-ubah, tapi dari Tuhan. Karena itu yang pertama, menghadapi pertumbuhan, menghadapi perubahan, menghadapi rasa sakit, apapun yang saudara alami, ya, sebagai anak-anak Tuhan, untuk terus bertumbuh menjadi anak-anak yang young men, yang menjadi bertumbuh menjadi dewasa, bahkan menjadi bapa dan ibu rohani. Saudaraku, jangan bersandar kepada pengertian itu sendiri. Yang kedua, saudaraku, ya, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang saya katakan tadi, jelas sudah saudara tahu dari Amsal 3 ayat 5 itu dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Saudaraku, yang kedua ini simpel tapi melakukannya mungkin sulit. Namun kalau yang pertama tadi saudara tidak mau bersandar pada pengertian sendiri, apapun yang saudara pikir ini yang harusnya ini pas, harus seperti ini, tapi saudara tidak bersandar kepada itu, ya, memahaminya boleh tapi tidak mengandalkan itu, maka akan lebih mudah bagi kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Akan lebih mudah kita untuk tetap percaya menghadapi perubahan, menghadapi pertumbuhan, bahkan menghadapi tragedi sekalipun, ya, bahkan menghadapi tingkatan yang paling rendah dalam kehidupan kita sekalipun, akan lebih mudah bagi kita untuk tetap percaya kepada Dia dengan segenap hati, bukan setengah hati, bukan 3/4 hati, bukan 90% atau 99%, tapi 100%. Katakan dengan saya, 100% percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memilih untuk percaya kepada-Mu hari ini. Dan umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu boleh memilih untuk percaya, untuk terus bertumbuh. Mereka tidak menyerah menghadapi apapun, tapi tetap percaya kepada-Mu. Sebab kami percaya bukan karena melihat, tapi karena firman Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kenaikan kejadian dari awal, teguhkan hati di dalam Dia.
berbuat, kita dilakukan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, kata firman Tuhan. Karena aku yang memelihara engkau untuk janji. Teguhkan hati umatmu. Sebab tiada yang mustahil bagimu, karena aku percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan berbicara kepada engkau secara pribadi. Saya percaya itu setiap engkau di tempat ini, Dia sedang berbicara, Dia sedang menyatakan isi hatinya. Hari-hari ini Tuhan sungguh rindu mengajak kita untuk tidak bersandar kepada pengertian kita. Dia rindu mengajak kita untuk benar-benar percaya kepada Dia dengan segenap hati. Bukan karena pengertian kita. Karena itu dengan keadaan dunia yang sekarang, mungkin ada banyak terjadi perubahan dalam hidupmu. Ada banyak yang harus engkau relakan. Ada banyak hal yang berubah. Ada banyak hal yang masih tidak pasti. Tetapi percayalah kepada Dia. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Karena itu apapun yang engkau hadapi sekarang, ini momen yang baik untuk engkau mau berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku mau membagikan imanku. Aku mau mempercayai masa depanku di dalammu. Bukan karena apa yang aku miliki, bukan karena apa yang menjadi latar belakangku, bukan karena apa yang menjadi kemampuanku, tapi karena firman-Mu yang mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Saudara, saya rindu berdoa bagi engkau yang hari-hari ini mungkin mengalami keraguan-keraguan, atau bahkan mungkin ada di antara engkau yang secara tidak langsung seperti berkata, udahlah Tuhan, aku mau berhenti bertumbuh. Aku bukan tidak percaya kepadamu, tapi tingkat kepercayaan yang engkau miliki mungkin menjadi sebuah sikap hati yang pesimis kepada Dia. Oleh karena dunia yang berubah, oleh karena usaha yang kau kerjakan tidak menghasilkan hasil yang seperti yang kau harapkan. Saudara, saya alami Tuhan bawa saya menghadapi banyak hal. Tuhan bawa saya deal dengan banyak hal, sehingga saya tahu apa yang saudara alami. Saya mengerti yang namanya ketidakpastian yang membuat mungkin damai sejahteramu hilang atau mencoba mencuri sukacitamu. Oleh anugerahnya saya alami banyak hal dan saya mengerti bahwa sikap hati kita yang mengambil untuk percaya kepada Dia dan tidak bersandar pada pengertian kita, saudara akan melihat pertolongannya yang ajaib. Saudara akan melihat caranya, bukan cara saudara. Bahkan mungkin bagi saudara yang remaja, pemuda di tempat ini, yang sudah menanti, yang sudah menunggu, atau bahkan yang sudah mencoba settle down, mencoba udahlah seperti ini saja kehidupanku. Tapi hari ini Tuhan sedang berkata kepada engkau bahwa yang mengangkat engkau bukan dunia, bukan pengertianmu, tapi adalah hikmat surgawi. Dan yang mengangkat engkau adalah tangan Tuhan sendiri. Mungkin bagi dunia engkau tidak terlalu berharga, tapi bagi Tuhan engkau sangat mulia dan berharga. Bahkan orang-orang di sekitarmu mungkin berpikir bahwa engkau hanya pelengkap dalam kehidupan, tapi bagi Tuhan engkau membawa rencananya yang besar. Hari ini bagi Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita mungkin membutuhkan sebuah terobosan doa dalam hidupmu.
urapan yang baik. Saudara boleh angkat tangan dan saya akan berdoa kepada Tuhan. Sebab aku percaya Tuhan akan melihat kebukaan firman-Mu. Roh Kudus berjamaah anak-anakku yang ada di tempat ini saat mereka mengangkat tangan. Engkau yang menopang, Engkau yang mengangkat mereka di dalam Yesus. Saudara yang sudah angkat tangan, boleh tangan kanan taruh di dada, tangan kirinya tetap diangkat. Dan izinkan saya berdoa kepada Engkau dan terima kuasa Tuhan menyentuh, menjamah Engkau secara pribadi di dalam nama Yesus. Tuhan, aku tahu setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan ini yang Kau kasihi Tuhan. Aku tahu itu karena firman-Mu yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Manusia yang ada di dunia ini, terlepas dari apapun bentuk rumahnya, bentuk wajahnya, Engkau mengasihi mereka. Dan khusus yang mengangkat tangan hari ini yang rindu dukungan doa, aku berdoa di dalam nama Yesus, curahkan kasih-Mu itu lebih lagi, supaya mereka boleh Tuhan mengandalkan Engkau, bukan bersandar kepada pengertian mereka di dalam nama Yesus. Benar Engkau yang membutuhkan jemaat Tuhan hari ini lebih lagi. Benar Dia berkata, mungkin bagi dunia sudah terlambat, mungkin bagi dunia itu mustahil, mungkin bagi dunia itu akan menjadi yang biasa-biasa. Tapi Tuhan berkata hari ini, aku akan membuka jalan yang baru bagimu, dan aku akan melakukan perkara-perkara yang besar, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hatimu sekalipun, akan aku sediakan bagimu sepanjang engkau membawa hatimu melihat kepada Aku. Itu kata firman Tuhan hari ini kepada aku. Karena itu teguhkan imanmu di dalam nama Yesus. Jamahan kuasa Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Jamahan kuasanya mengalir saat ini. Kepada saya, perjalanan kehidupanku terlalu berharga untuk engkau buat hanya fokus kepada apa yang dinilai dunia. Perjalanan hidupmu terlalu berharga untuk engkau buat